Selamat siang Ibu dan Bapak, izinkan saya Feni untuk memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Quizzes. Nah, Quizzes ini Ibu dan Bapak bisa langsung dicari di Google ataupun bisa langsung di-download di Play Store seperti itu. Nah, di sini Feni mencontohkan yang search di Google. Pertama, kita masuk ke Google terlebih dahulu, lalu kita tulis Quizzes. Sudah itu kita klik yang quizzes.com. Yang ini kita klik. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Oke. Nah, sudah itu Ibu dan Bapak diminta untuk sign up dulu ataupun daftar terlebih dahulu menggunakan email yang sudah terhubung. Kita klik yang sign up ini. Kita klik. Lalu kita klik yang lanjutkan dengan Google sehingga lebih memudahkan Ibu dan Bapak untuk mendaftar seperti itu. Kita klik lanjutkan ke Google. Lalu kita akan terhubung ke email yang sudah terhubung di laptop Ibu dan Bapak. Nah, kita klik email yang mana yang akan kita daftarkan. Oke, sesudah itu kita ditampilkan seperti ini, sekolah, kantor, atau bisnis, atau keluarga. Nah, karena kita sebagai guru, kita klik yang sekolah. Kita klik yang sekolah, lalu kita klik yang guru. Oke. Yap, ini bukti dari dimana kita sudah terdaftar di Quizzes sebagai guru, seperti itu. Nah, untuk di Quizzes ini terdapat dua fitur yang ditawarkan, yaitu untuk membuat quiz dan juga dapat membuat pelajaran ataupun materi yang harus dipelajari oleh siswa terlebih dahulu. Jadi Quizzes ini Ibu dan Bapak bisa menggunakan Quizzes ini untuk membuat materi, yaitu untuk dibaca terlebih dahulu oleh siswa, lalu Ibu dan Bapak juga bisa langsung membuat kuisnya yang berhubungan dengan materi yang Ibu dan Bapak sudah buat sebelumnya. Nah, di sini ada tombol buat. Di sini ada tombol buat. Nah, ada kuis dan pelajaran. Jadi yang pelajaran ini materi, lalu kuis ini seperti pertanyaan-pertanyaan yang Ibu dan Bapak akan buat seperti itu. Misalnya kita buat terlebih dahulu yang pelajaran. Kita klik yang pelajaran. Nah, di sini diminta untuk memasukkan judul pelajaran itu sendiri apa. Misalnya macam alat musik. Nah, di sini juga dipilih ataupun ada pilihan mata pelajaran yang terkait. Misalnya alat musik ini berarti masuknya ke seni. Kita klik yang seni, lalu kita klik selanjutnya. Jika tidak ada pilihan mata pelajarannya, bisa klik yang lebih tadi ada. Nah, di sini kita bisa mengeditnya. Di sini kita bisa menambahkan gambarnya. Untuk menambahkan gambar, kita klik gambar di sini yang ada ini. Kita klik gambarnya, lalu kita klik yang tanda plus ini. Nah, langsung terhubung dengan file yang sudah ada di laptop Ibu dan Bapak seperti itu. Lalu untuk teksnya kita bisa tulis misalnya musik adalah apa gitu kan. Jadi bisa di edit. Nah, sudah itu untuk menambahkan slide di sini ada tambah slide. Kita tambah slide, kita pilih yang mana sesuai kebutuhan kita seperti itu. Jika sudah kita tinggal klik terbitkan. Di sini langsung otomatis menyimpan ya Ibu dan Bapak. Nah, di sini pilihan bahasanya bisa menggunakan English ataupun Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia. Kita klik, lalu pilihan kelasnya misalnya kelas berapa nih,
apakah kelas 1 atau kelas 6 atau kelas 5 seperti itu. Kita klik aja misalnya kelas 3. Kita klik kelas 3, lalu ini pelajarannya siapa aja sih yang bisa lihat, public ataukah private ataukah yang lainnya. Kita klik yang public aja. Kita klik yang publish. Nah, otomatis langsung ada di akun ibu dan bapak gitu ada. Nah, selanjutnya kita juga bisa langsung membuat kuisnya. Setelah kita sudah membuat materi atau pelajaran yang ini, kita bisa langsung membuat kuisnya, yaitu dengan mengklik tanda buat atau tombol buat ini, lalu kita klik yang kuis. Kita berikan nama kuisnya misalnya kuis alat musik. Lalu kita juga pilih mata pelajaran yang terkait. Kita klik selanjutnya. Oke, lalu terdapat beberapa pilihan, yaitu ada pilihan ganda, lalu ada banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, lalu slide di sini yaitu menggunakan atau fitur yang sebelumnya Penny jelaskan, yaitu untuk membuat materi atau pelajaran. Lalu kita misalnya klik yang pilihan ganda terlebih dahulu. Di sini ibu dan bapak langsung bisa menuliskan pertanyaannya, misalnya alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Beri tanda tanya, lalu pilihan jawabannya. Jadi ibu dan bapak bisa menuliskan beberapa jawaban, yaitu misalnya drum, lalu gitar, lalu gendang misalnya, lalu trompet. Jika ibu dan bapak ingin menambahkan pilihan jawaban, ibu dan bapak bisa klik tambah pilihan jawaban. Selain itu juga, jika ibu dan bapak ingin menambahkan foto di pertanyaan, bisa foto ataupun video juga bisa, di pilihan jawaban juga bisa, seperti itu. Lalu untuk tambahan fakta dan penjelasan menarik di sini, ibu dan bapak harus berlangganan ataupun membayar ke Quizy seperti itu. Lalu di sini juga ada tombol ataupun pilihan apakah pertanyaan ini diberi waktu berapa menit ataupun berapa detik. Pertanyaan ini diberi waktu untuk siswa menjawabnya, seperti itu. Di sini ada pilihannya, ada mulai dari 5 detik, kalau paling lama juga lebih dari 1 menit seperti itu. Lebih dari 10 menit. Misalnya kita tetapkan 30 detik. Jadi satu pertanyaan ini diberi waktu 30 detik untuk siswa menjawabnya, seperti itu. Lalu sudah itu kita klik simpan. Ya, sebelumnya ibu dan bapak harus tetapkan terlebih dahulu pilihan jawaban yang benar yang di bagian mana. Misalnya apakah itu di pilihan jawaban 1, 2, ataupun 3, ataupun 4. Nah, di sini karena pilihan jawabannya ada di 2, kita klik tombol checklist sampai berwarna hijau. Sesudah itu kita klik simpan. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Jika ingin menambahkan pertanyaan baru, ibu dan bapak bisa klik yang pertanyaan baru ini. Lalu terdapat juga pilihan bagaimana sesuai kebutuhan ibu dan bapak. Misalnya yang banyak jawaban ini, jadi ibu dan bapak bisa memberikan pertanyaan sama seperti sebelumnya, tapi ibu dan bapak bisa menetapkan lebih dari satu jawaban. Misalnya pilihan jawaban 1 itu misalnya alat musik yang dimainkan
dengan cara dipukul misalnya. Nah, pilihan jawaban pertama misalnya gitar, lalu di sini gendang, lalu di sini trompet, lalu di sini misalnya drum. Nah, jadi kan di sini terdapat dua jawaban yang benar. Nah, jadi nanti Ibu dan Bapak bisa mengklik jawaban yang benar itu ada dua, misalnya yang ini dengan yang ini. Nah, lalu sama seperti tadi, pilihan waktunya berapa detik, misalnya 30 detik disamakan, lalu sudah itu kita klik simpan. Oke, nah, seperti itu. Sudah ada dua. Nah, jika ingin dengan pertanyaan esai bisa, isian singkat juga bisa, tapi kalau untuk esai, Ibu dan Bapak tidak bisa, jadi otomatis jawaban dari siswa itu langsung benar. Jadi tidak ada istilah salah-salahnya untuk membuat pertanyaan menggunakan esai seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang menggunakan isian singkat ini, jadi Ibu dan Bapak biasa menuliskan pertanyaannya lalu menjawabnya, misalnya jawabannya yang mendekati ataupun persis misalnya apa, lalu untuk alternatifnya apa. Jadi siswa pun tidak terpatok pada jawaban itu aja gitu. Jadi bisa di jawabannya bisa yang utama, lalu Ibu juga bisa menggunakan jawaban yang tidak utama gitu. Jadi untuk isian singkat ini sama kayak pilihan ganda, namun di sini lebih ke bagaimana alternatifnya gitu. Jadi misalnya siswa menjawab drum tapi ada pilihan alternatif gitu, misalnya gendang kayak gitu. Seperti itu. Untuk sesudah itu untuk hasil di sini ada pilihan hasil. Di sini Ibu dan Bapak bisa melihat hasil dari siswa yang telah mengerjakan kuis yang telah Ibu dan Bapak buat tadi. Lalu kelasnya di sini lebih menariknya karena kuisis ini langsung terhubung dengan Google Classroom. Jadi Ibu dan Bapak bisa membuat kelas di kuisis yang berhubungan langsung dengan Google Classroom seperti itu. Tapi jika tidak mempunyai kelas di Google Classroom juga tidak apa-apa. Ibu dan Bapak bisa klik buat kelas. Lalu misalnya nama kelasnya kelas 3 SDN 01 SDN Pasir Layung 1 misalnya. Pasir Layung 01 buat kelas. Oke. Nah, di sini kita klik salin link, lalu Ibu dan Bapak bisa langsung memberikan link tersebut ke grup WhatsApp yang telah Ibu dan Bapak buat. Seperti itu, mudah dan juga lebih menyenangkan untuk siswa dalam mengerjakan kuis seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi sekian dari tutorial yang telah Feni jelaskan. Terima kasih.